Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alifia Rahmanita dengan NIM 05292449 dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka. Pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop, di mana fokus tugas 2 kali ini yaitu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel identifier, dan lain sebagainya, kemudian mengimplementasikan array string dalam metode, kemudian mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, switch, case, for each, while, dan lain sebagainya. Tugas 2 kali ini masih berhubungan ya pada tugas 1 sebelumnya, yaitu mengenai aplikasi sederhana dari sebuah restoran makanan. Oke, pertama langsung saja ke codingan untuk class menu. Di sini fungsinya masih sama ya, kayak tugas 1 kemarin, buat cetak datanya yang ada nama, harga, sama kategori. Nah, sekarang kita pindah ke main Java. Di sini juga saya sudah kasih keterangan supaya mempermudah. Nah, kalau kita lihat di slide soal ini, di sini diminta program harus punya data menu yang disimpan dalam array ya. Nah, kemudian di sini juga saya sudah kasih keterangan seperti tugas 2 bagian 1. Di sini sekarang si array atau daftar menu itu saya naikkan ke atas jadi variabel string tingkat kelas. Dan ukurannya juga saya longgarkan jadi 100. Di 100. Kenapa 100? Karena soalnya si pemilik restoran bakal bisa nambahin menu-menu baru sesuka hati dari memorinya. Kita harus siap dari awal biar nggak penuh. Sekarang kita masuk ke fungsi utamanya. Di slide soal ini diminta aplikasi punya 2 menu utama, yaitu pelanggan untuk memesan dan buat pemilik restoran bisa ngelola restorannya. Jadi untuk pelanggan sama pemilik ya. Nah, selanjutnya pada tugas 2 bagian 2 ini, saya pakai perulangan while true. Ini namanya unconnected loop atau perulangan yang bakal muter terus buat jadi gerbang utama aplikasi kita. Nah, di sini user tinggal pilih angka 1, 2, 3, yang 1 itu untuk pelanggan untuk jika dia ingin membeli, yang kedua itu pemilik toko yang mau mengelola daftar menunya, kemudian yang ketiga untuk keluar dari aplikasi secara total. Nah, sekarang kita bedah lagi bagian pelanggan. Ya, bagian pelanggan ya, yang metode menu pesanan pelanggan. Kalau kita baca lagi, pelanggan itu harus, apa ini namanya? Pelanggan itu harus pesan menu tanpa batas atau tidak terbatas sampai dia mengklik kata selesai. Nah, pada tugas 2 bagian 3, ya kan ini, saya fokus proses inputnya pakai loop while true ya. Sini ya, tugas 2 bagian 3. Loop while true. Jadi pelanggan mau pesan 5 kali, 10 kali, atau berapa kali pun bebas. Program itu nggak akan berhenti sampai ketemu kondisi if yang mendeteksi kata selesai. Baru loopnya itu patah sampai perintah break. Nah, setelah itu ada catatan ya di soal kalau input di luar menu, sistem harus minta input kembali. Nah, di bagian 3A ini saya kunci pakai perintah continue. Ya kan, ini perintah continue. Jika kalau pelanggan asal klik menu yang nggak ada di etalase, nah sistem itu bakal kasih peringatan dan keyword continue ini langsung ke program untuk meminta input ulang. Jadi aplikasi aman ya kalau misalnya kita salah klik. Nah, setelah itu kita masuk ke fitur yaitu panel khusus untuk pemilik restoran, yaitu tugas 2 bagian 4 ya. Di slide soal ini eh, pemilik harus bisa nambah menu baru, ubah harga, hapus menu, dan bisa balik ke menu utama atau parents menu ya. Buat fitur 4A ini, ya, untuk fitur 4A ini saya pakai loop for. Pemilik itu tinggal klik menu, tambah berapa menu, misalnya tambah 3. Nah, itu program otomatis ulang, nanya nama, harga, sama nama sama harga menu itu yang mau ditambahkan. Kemudian
Eee, buat fitur ubah dan hapus di sini soal diminta harus konfirmasi ketik ya di monitor sebelum eksekusi. Nah, lanjut di bagian 4 ini saya pakai logika if. Saya pakai logika if ini buat pemilik nggak ngetik ya, sistem bakal harus ke else dan ngebatalin semua perubahan. Kemudian data lama jadi tetap aman. Nah, terus khusus untuk 4C karena saya di sini mengklik array di Java untuk ukuran yang kaku sebelumnya. Triknya adalah saya pakai loop for ya, loop for ini buat ngegeser data menu yang di sebelah kanan ke arah kiri buat nutupin data yang dihapus. Terus variabelnya untuk jumlah menu aktual ini jumlah menu aktual kita potong satu angka. Nah, kalau misalnya pemilik itu milih opsi 4, ada perintah break yang bakal ngebawa pemilik keluar dari sini dan balik lagi ke menu parent. Setelah itu, yang selanjutnya ini dia perubahan terbesar dari tugas satu kemarin yaitu di metode cari harga pada bagian eh, tugas 2 bagian 5 ini. Kalau kemarin kan saya pakai if else manual itu sepanjang 8 baris buat nyari harga. Sekarang codingannya saya buat rapih dikit. Cuma pakai loop for yang muterin ngikutin jumlah menu saat ini. Jadi menu baru pun yang ditambah pemilik toko otomatis harganya itu langsung bisa dikenali sama program tanpa kita perlu bongkar codingan lagi. Jadi kayak nggak usah eh, ubah dari awal, jadi cuma tambahin metode for aja di sini. Yang tadinya if else, jadi look for. Oke, yang terakhir ini adalah logika pembayaran. Logika diskon 10% kalau belanja 100.000 ya. Dan promo beli satu gratis satu, kalau di atas 50.000 semuanya sudah dihitung akurat untuk struktur keputusan if di metode struk yang paling bawah ini ya. Nah, ini udah kita tidak perlu merubah lagi. Sekarang coba kita jalanin ya. Ini yang tadi saya bilang kalau misalnya logika 10% untuk belanja 100.000 dan lain sebagainya itu tadi. Ya, mungkin yang tadi sudah dijelaskan. Sekarang kita coba untuk running. Bagaimana untuk hasilnya? Oke, di sini yang sudah dikatakan sebelumnya, di sini ada 3 keluaran output, yaitu yang satu untuk pelanggan, kedua untuk menu pemilik toko, yang ketiga kita untuk keluar aplikasi. Nah, sekarang kita coba satu-satu. Jadi kayak kalau aplikasi sebelumnya, tugas satu itu kan ini fokus untuk menu pelanggan ya. Jadi untuk yang kedua ini fokus untuk pelanggan dan pemilik tokonya, pemilik restorannya. Kita coba lagi ya untuk yang pelanggan, kita klik satu, jadi nggak usah klik eh, panjang, hanya mengklikkan angka satu 2 sampai 3 ya. Satu 2 3. Nah, ini ditampilkan menu makanan dan minuman. Sini saya mau pesen apa ya? Satu ayam, dua. Nah, di sini kan yang pada tugas satu kemarin kan ada 4 masukan ya, masukan pesanan. Dan di sini saya cuma mau 2 pesanan aja. Misalnya jus kalau dua. Nah, otomatis, oh ini agak salah ya, salah penulisan. Nah, di sini yang sudah saya bilang sebelumnya, jika kita menginputkan eh, input yang salah, kita akan disuruh mengulang kembali. Alpukat 2. Oke, nah di sini kan nanti akan menampilkan 3 dan 4 masukan pesanan. Di sini aja klik selesai untuk mengakhiri. Nah, di sini sudah terdapat untuk pembayaran untuk pelanggan ya. Oke, nah di sini juga kita langsung diarahkan ke menu utama, yaitu menu untuk pelanggan dan pemilik toko. Oke, sekarang
untuk pemilik toko. Nah, di sini juga ditampilkan ya sesuai soal di sini harus ada eh, pemilik toko bisa menambahkan menu, menghapus menu ya. Oke, kita mencoba untuk menambahkan ya. Kita menambahkan satu. Apa yang mau ditambahkan? Berapa? Berapa yang mau ditambahkan itu berjumlah satu. Saya nama menunya itu mata. Oke, harganya 15.000. Oke, itu masuk ke kategori apa? Minuman. Oke, nah di sini kan keluar lagi untuk panel pemilik toko ya. Nah, di sini kita coba untuk yang ketiga. Kita akan menghapus. Nah, di sini kan ada daftar menu yang ditampilkan di pelanggan itu. Nah, di sini ada eh, matcha yang baru kita tambahkan. Coba saya akan menghapus yang nomor 9. Nah, di sini akan menampilkan sebuah penawaran atau perintah. Apakah Anda yakin untuk melakukan perubahan? Klik ya untuk menyetujui. Ya, langsunglah kita kembali ke parents, menu parents untuk melihat apakah matcha sudah terhapus. Jadi kita klik selesai, kita ke pemilik toko lagi, kita mau nambahin lagi jumlahnya satu, namanya harganya 15.000. Itu termasuk makanan. Jadi kita ke parents lagi, kita lihat menu. Nah, di sini seblak sudah tertambahkan. Oke, tadi sudah kita coba semuanya. Fokus dari tugas 2 itu sudah terpenuhi, yang dimana kita eh, fokus pada struktur keputusan, kemudian implementasi array atau string di dalam metode juga sudah ya. Oke, mungkin seperti itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.